dalam pengembangan KEK, dalam pengembangan penataan ruang wilayah, di mana semuanya terfokus untuk eksplorasi potensi dari wilayah regional Indonesia dengan melakukan banyak penanaman modal atau investasi dengan mengundang Dewan Spasial secara lebih rigid ya. Misalnya saudara ingin mengkaji Provinsi Jawa Timur saja, bisa dibedakan tipologinya ya. Kalau tipologi Jawa Timur bagian utara identik dengan kawasan industri, identik dengan banyak delta sedimen. Tapi kalau saudara mencermati wilayah Jawa Timur bagian selatan, identik dengan kars, ya, pemukiman masih jarang, belum padat. Itu gambaran ya, bahwa secara region, secara tempat, aspek fisik dan sosial benar-benar memberikan dampak yang luar biasa terhadap pengelolaan wilayah. Ini proses pengembangan ya. Jadi kalau pengembangan wilayah ya di Indonesia dibagi beberapa tempat ya. Sebetulnya kalau saudara cermati, Pak Rudi sudah sampaikan di kajian geografi ekonomi ya. Sebetulnya apa sih fungsinya pengembangan wilayah ya, yaitu mengurangi disparitas ekonomi, mengurangi Java sentris, peningkatan pembangunan antar wilayah. Karena ini yang berperan penting bagaimana pengelolaan wilayah secara berkelanjutan bisa menunjang kesejahteraan bagi masyarakat pada khususnya ya, termasuk secara perspektif regional global. Jadi kalau dilihat dengan menggunakan pendekatan regional secara global, pengaruh iklim ya, itu juga berperan terhadap bagaimana dinamika setiap aktivitas dari masyarakat ya. Pengaruh El Nino dan El Nina secara region di Indonesia benar-benar terasa, apalagi pada saat proses terjadinya upwelling ya. Jadi itu upwelling itu naiknya air laut ya dari Pasifik masuk melewati Laut Sulawesi, kemudian sampai ke Samudra Hindia. Itu berpengaruh terhadap setiap kegiatan masyarakat ya, termasuk pengaruh gaya Coriolis, kemudian pengaruh intensitas hujan terhadap setiap aktivitas dari masyarakat Indonesia. Nah ini ya, geografi regional itu yang pertama, deskripsinya itu untuk mencari hubungan interaksi ruang.
Jadi kalau ini geografi regional Indonesia, berarti bagaimana peningkatan interaksi keuangan antar pulau di Indonesia, ya. Indonesia memiliki 17.000 pulau lebih, ya. Itu sekarang lagi diregistrasikan ke PBB untuk penamaan toponomi pulau-pulau, khususnya pulau-pulau terluar, ya. Yang kedua adalah geografi regional itu pasti terkait dengan aspek wilayah, interaksi antar wilayah, konektivitas antar wilayah. Makanya geografi regional Indonesia akan dengan mudah itu dipelajari dengan peningkatan apa? Kapabilitas transportasi. Jadi perkembangan ekonomi, perkembangan interaksi antar wilayah secara region, ya sistem moda transportasi yang berpengaruh. Kalau di Indonesia kalau mau memperkuat konektivitas antar pulau, ya karena wilayahnya didominasi oleh perairan, ya harus memperkuat perairan, sistem transportasi perairan seperti itu. Yang ketiga adalah geografi regional itu identik dengan fenomena baik lokal, negara maupun kontinental. Ya, fenomena lokal ini bisa kearifan lokal. Fenomena negara, ya contohnya Jepang Indonesia, negara yang identik secara region menjadi negara yang sering mengalami bencana alam. Ya, itu karakteristik, ya. Sebagai apa? Fenomena alam. Kemudian pengaruh kontinental, ya. Keberadaan letak geografis, ya, Indonesia di antara lempeng Australia, Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Filipina, ya. Nah, itu berpengaruh terhadap apa? Setiap persebaran penduduk, setiap aktivitas penduduk. Nyatanya seperti itu. Kemudian geografi regional secara deskripsi juga terkait dengan integrasi dan interrelasi keuangan. Oleh karena itu, sintesis terhadap fenomena geografi di Indonesia itu penting untuk menunjukkan karakteristik suatu wilayah. Makanya konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sudah nampak sekali. Itu merepresentasikan visualisasi tentang kebudayaan Indonesia dengan mencermati unsur-unsur kebudayaan, ya. Nah, mengingat luasnya kajian geografi regional, ingat geografi regional itu berbeda dengan geografi fisik, berbeda dengan geografi manusia, berbeda dengan teknologi informasi geografis. Tapi dalam studi geografi regional membutuhkan 3 komponen itu. Untuk apa? Untuk mencermati isi dari ruang wilayah regional Indonesia. Itu, ya. Jadi penafsirannya lebih bukan hanya fisik, ya, tapi mencermati secara terpadu, ya. Seperti yang dipaparkan oleh Matthew Hebert, ya, geografi harus dipelajari dengan terpadu. Kemudian apa sih yang diharapkan kalau saudara mempelajari geografi regional? Ya, analisis dan sintesis terhadap wilayah, ya. Evaluasi wilayah itu ya menggunakan pendekatan ruang, ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Bagaimana wilayah tadi bisa tumbuh dan berkembang, bagaimana wilayah itu bisa berubah dari yang awalnya tertinggal menjadi maju. Itu apa? Membutuhkan konsep pendekatan keuangan ekologi dan kompleks wilayah. Saya contohin adalah ini, kecil. Bondowoso sekarang lagi giat mengembangkan geopark, geopark Ijen, ya. Nah, mereka melakukan kajian nih, geologi iya, ekologi iya, sejarah iya, ya. Itu sebetulnya menggunakan ini pendekatan keuangan ekologi dan kompleks wilayah. Wilayah yang kecil yang belum begitu maju dan bahkan masih IPM-nya masih paling buncit, ya, di atas rata-rata. Nah, itu mau digenjot dengan menggunakan tadi destinasi wisata. Nah, itu sebetulnya salah satu strategi, ya, secara region. Kemudian kajian geografi regional
penting sekali. Esensialnya ya aspek fisik sama aspek sosial ya. Apa yang dilakukan? Yang pertama pasti geografi regional terkait dengan lokasi dan tempat ya. Jadi perlu saudara ketahui esensi regional tetap konsep lokasi tempat itu penting. Untuk apa? Menunjukkan letak absolut atau relatif keberadaan dari sebuah tempat ya. Yang kedua adalah ukuran ya. Macam-macam yang bisa dikaji ya. Bisa skala wilayah, misalnya cekungan berapa skalanya. Kawasan politik atau basis politik bisa dilihat. Nah, termasuk apa geostrategi terkait apa pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini perlu diukur ya. Terus terang aja di Indonesia itu penguatan big data terkait dengan tata guna lahan, terkait dengan data spasial kelautan, nah, seperti apa namanya data pasang surut, arus itu kurang ya. Sebetulnya secara garis besarnya sebagai negara maritim perlu itu data-data itu diperkuat karena kaitannya apa? Terkait dengan geopolitik maupun geostrategi secara wilayah ya. Posisi Indonesia yang strategis itu benar-benar berpengaruh secara perpolitikan Indonesia ya. Jadi kalau saudara cermati negara maju banyak berada di letak lintang utara khatulistiwa dibandingkan selatan. Ya. Nah, ini sebetulnya tantangan untuk negara seperti Indonesia mau maju atau setengah maga. Ya. Kalau saudara lihat ya Indonesia seperti jalan di tempat gitu loh ya. Dibilang maju ya nggak maju, dibilang terbelakang ya tidak begitu terbelakang sekali. Karena posisi tengah tadi. Ya. Apakah itu merepresentasikan kebudayaan kita juga ya itu bisa dilakukan kajian riset lebih mendalam. Yang kedua adalah relief dan iklim ya. Jadi sebagai geograf pasti ya kajian regional itu penting sekali untuk dicermati bagaimana kondisi bentuk relief morfologi Indonesia khususnya ya. Indonesia itu morfologinya unik ya. Ada riset yang dilakukan oleh Gordon ya, bagaimana pengaruh iklim terhadap perikanan di Indonesia, baik upwelling, baik kegiatan pelayaran, begitu besar sekali. Ya. Termasuk apa yang disampaikan Martinez, sama. Ya. Negara Indonesia, kota-kotanya ada di utara Pulau Jawa, yang maju semuanya. Ini menunjukkan apa? Betapa menariknya kajian regional itu untuk dicermati. Di samping itu apa persebaran flora dan fauna. Saudara bisa membedakan kalau di Indonesia, Indonesia bagian timur, tengah dan barat bagaimana bentuk atau keanekaragaman hayati ya, atau bisa disebut biogeografi Indonesia berbeda ya. Paham determinisme ini yang biasanya sering digunakan ya. Tapi sekarang paham determinisme itu ya bisa digunakan tergantung situasinya. Karena manusia itu yang merubah apa lingkungan itu tadi ya. Kemudian saya kira ini saudara masih ingat ya geologi dan geomorfologi. Jadi perkembangan secara regional Jawa, Sumatera, center untuk riset geologi dan geomorfologi ya terkait dengan zona meganthrus, nah itu penting sekali. Ya. Sejarah ya, jadi perkembangan regional juga tidak lepas dari sejarah ya. Jadi aspek penduduk baik secara lokal, regional maupun global itu berpengaruh terhadap apa perpolitikan juga. Jadi kalau saudara cermati mengapa ibu kota Indonesia di Jakarta dan Pulau Jawa itu ada hal yang menarik. Kalau saya mencermatinya ya kembali lagi flashback menggunakan pendekatan sejarah ya. Indonesia itu representasi dari apa? Majapahit.
karena kerajaan terbesar di Indonesia yang mengembangkan wawasan Nusantara, ingin menggabungkan semuanya ya Majapahit. Sriwijaya besar tapi tidak sebesar Majapahit. Nah, itu ya, itu yang perlu apa dipahami secara bersama-sama. Kemudian penduduk, ya. Saya kira saudara bisa mencermati bagaimana mata pencarian penduduk di desa dan di kota di Indonesia. Bahkan kalau saudara mau mencermati mata pencarian penduduk di daerah 3T, apa sih yang membedakan? Nah, ini berpengaruh juga terhadap bagaimana persebaran pemukimannya, komposisi kualitas penduduk. Ya. Jadi kalau sensus penduduk kemarin, apa sih yang disiapkan untuk Indonesia? Saya itu kurang terima kalau yang selalu diacu adalah ekonomi. Yang disiapkan itu pendidikan. Karena dengan terdidik penduduknya itu akan apa? Muncul inovasi. Nah, sekarang penduduknya nggak pinter misalnya. Rata-rata lulus SD. Disuruh mengikuti revolusi industri 5.0. Ya tidak bisa. Ya. Yang harus disiapkan adalah pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga adalah kreativitas. Nah, itu karena wilayah Indonesia yang kompleks fenomenanya. Itu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi ada perkembangan geografi regional ya. Kemarin saya minta saudara untuk mencermati bagaimana perkembangan regional antar wilayah di Indonesia ya. Saya harap mulai minggu depan saudara mempresentasikan hasil kajiannya terhadap fenomena regional di Indonesia ya. Silakan dicermati gantian per kelompok untuk mempresentasikan ya. Kajiannya silakan dibagi siapa yang mengkaji iklim, siapa yang mengkaji geologinya ya. Tolong itu diceritakan bagaimana kalau ditinjau secara perspektif regional. Jadi kalau saudara mengkaji regional itu nggak bisa dikatakan hanya mengkaji satu unsur ilmu bantu, tapi menggunakan apa? Kajian terpadu ya. Bagaimana konsep analisis sintesis analisis 5W+1H, implementasi pendekatan geografi itu harus apa? Ditunjukkan ya. Karena itu yang paling banyak mempengaruhi dalam kajian geografi regional. Saya kira kemarin saudara sudah mencari jurnal terkait dengan regionalisasi, itu juga penting untuk pengembangan kaitannya dengan pendekatan tentang lahan, kemudian terkait dengan pendekatan geografi, pendekatan wilayah, ya, termasuk juga pendidikan mitigasi bencana. Ya, itu sangat penting sekali. Ya. Ini studi regional, ya, ini penting ya. Jadi sebetulnya apa sih bedanya region ilmu wilayah dengan ilmu geografi? Itu yang sering berbenturan. Ya. Ilmu geografi itu sebetulnya bagian dari ilmu wilayah. Kalau wilayah itu lebih menekankan pada aspek luas, tapi kalau geografi menekankan pada area, skala, jarak seperti itu, tempat. Ya. Bedanya di sana aja. Ya. Termasuk apa? Hettner ya, Hettner pakar geograf dari Jerman lebih melihat itu region itu terkait dengan landscape ya. Jadi itu yang sering digunakan sampai sekarang ya. Pendekatan tentang lahan, tentang kebudayaan. Nah, itu digunakan untuk menganalisis segala fenomena berdasarkan isinya ya. Seperti itu kira-kira kajian geografi regional Indonesia ya. Jadi tolong nanti saat saudara melakukan kajian analisis seperti yang saya sampaikan, apa sih bedanya Pulau Jawa berdasarkan
struktur bentang lahannya, daerah Kars bagaimana secara geografi regional, apa bedanya misalnya masyarakat di zona Kars 1000 sama yang apa namanya Kars yang barat, ya. Apa bedanya masyarakat yang tinggal di Kars selatan Pulau Jawa dengan Kars utara Pulau Jawa, itu saudara bisa kaji lebih kompleks, ya. Nah, itu tantangannya di sana, ya. Jadi region ini penting sekali untuk apa? Untuk dipelajari. Baik, saudara, mungkin itu saja ya sebagai apa tambahan teoritis saudara untuk melakukan kajian analisis. Mulai minggu depan tolong mulai untuk presentasi ya.